Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan membahas materi mengenai teks puisi lirik dan teks paparan iklan. Hai semuanya, hari ini saya akan membahas tentang teks puisi lirik. Yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat teks puisi lirik. Ada 3 hakikat puisi, yaitu sebagai berikut. 1. Puisi memiliki sifat, fungsi, estetika dalam kesenian. Yang kedua, tindak pengekspresian namun tidak secara langsung. Yang ketiga, kata-kata yang padat atau berisi. Selanjutnya, fungsi teks puisi lirik atau puisi. Yang pertama, fungsi puisi sebagai seni tentunya. Yang kedua, fungsi puisi sebagai sebuah sarana. Selanjutnya, ciri-ciri teks puisi lirik. Yang pertama, dasar ekspresi. Yang kedua, dasar teknik ekspresi. Dan yang terakhir, dasar bahasa ekspresi. Materi selanjutnya yaitu struktur teks puisi lirik. Puisi memiliki 2 jenis struktur, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi adalah elemen puisi yang dapat dilihat dan juga dapat diamati secara langsung dengan mata. Struktur fisik puisi antara lain, yang pertama ada diksi, adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek atau kesan yang sesuai dengan keinginannya. Yang selanjutnya yaitu tipografi, adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan kiri, atas dan bawah, dan jenis huruf yang digunakan. Yang ketiga adalah majas. Majas adalah pemakaian bahasa yang melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus, sehingga arti dari sebuah kata bisa memiliki banyak makna. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Yang kelima, imaji atau citraan, adalah pemberian gambaran pada para pendengar atau pembaca. Rima atau irama adalah persamaan dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Lalu selanjutnya masih ada struktur batin puisi. Struktur batin adalah unsur pembangun puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Antara lain seperti yang pertama ada tema. Tema adalah elemen yang berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu nada. Nada adalah sikap penyair terhadap penontonnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Lalu ada perasaan. Perasaan adalah sesuatu yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada para audiensnya. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat teks puisi lirik. Yang pertama, menentukan tema dan judul. Yang kedua, menentukan kata kunci. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Yang keempat, kembangkan puisi seindah mungkin. Selanjutnya adalah penilaian dalam teks puisi lirik. Yang pertama adalah kesesuaian isi dengan topik yang ditentukan. Yang kedua adalah pilihan. Ketiga adalah rima. Empat adalah citraan. Yang kelima adalah perlambangan. Kemudian ada contoh rancangan pembelajaran pada teks puisi lirik. Yang A adalah tujuan pembelajaran, yang mana siswa harus dapat memahami hakikat, fungsi, ciri-ciri, struktur, maupun langkah-langkah dalam suatu teks puisi lirik. Yang kedua adalah siswa dapat membuat puisi sendiri berdasarkan langkah-langkah puisi lirik. Kemudian ada siswa dapat menulisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, ekspresi yang tepat sebagai bentuk bahwa ungkapan diri siswa tersebut. Yang B adalah materi pembelajaran. Ada contoh-contoh puisi lirik sesuai dengan langkah-langkah. Kemudian, contoh pembacaan teks puisi lirik. Yang C, metode pembelajaran yang berisi tanya jawab mengenai hakikat, fungsi, ciri-ciri, struktur maupun langkah-langkah dalam teks puisi lirik. Kemudian ada penugasan. Kemudian yang D, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Siswa dapat memahami ciri-ciri puisi lirik dengan baik dan benar. Kemudian, siswa juga harus dapat menjelaskan isi dan amanat puisi dengan baik dan benar. Lalu, siswa dapat mengidentifikasi isi puisi dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat mendemonstrasikan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan tepat. Dan yang E adalah penilaian, yang mana dinilai adalah kemampuan ketika menciptakan puisi sendiri dan juga kemampuan ketika melisankan puisi dengan intonasi yang baik dan benar. Hai semua, ketemu lagi dengan saya dalam materi teks paparan iklan atau iklan. Pada hakikatnya, teks paparan iklan merupakan tulisan yang berisi informasi agar mencapai tujuannya, yaitu untuk mengajak orang-orang yang membaca maupun mendengarnya agar tertarik pada suatu produk yang ditawarkannya. Pada iklan harus dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang mampu menarik perhatian orang lain. Fungsi teks paparan iklan. Ada beberapa fungsi pemaparan iklan sebagai berikut. Yang pertama itu komunikasi. Iklan termasuk dalam komunikasi yang bersifat khusus dalam pemenuhan fungsi pada pemasaran tersebut. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan ini bertujuan untuk membujuk masyarakat dalam suatu hal yang bersifat edukasi. Yang ketiga, sosial. Sosial ini bentuk upaya peningkatan pemasaran dalam daya beli yang tinggi.
Jadi, dapat disimpulkan fungsi dari teks paparan sebagai bentuk penawaran barang dan jasa maupun edukasi yang sangat bermanfaat untuk dipromosikan kepada masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri teks paparan iklan. Yang pertama, berisi gambar. Yang kedua, kalimat ajakan. Yang ketiga, memuat informasi yang berdasarkan fakta. Dan yang keempat, berisi penjelasan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Struktur teks paparan iklan. Yang pertama, judul. Judul terletak di bagian teratas teks iklan. Namun, tidak semua iklan menggunakan judul dalam konteks. Sebagian iklan malah hanya mencantumkan nama produk di bagian teratas. Yang kedua, nama produk. Bagian ini mencantumkan nama produk yang akan dipromosikan atau akan dijual. Yang ketiga, deskripsi produk. Pada bagian ini, Anda harus mendeskripsikan produk yang akan dijual secara rinci dan sepadat mungkin, agar pembeli dapat melihat apa yang ditawarkan produk Anda. Yang selanjutnya, langkah-langkah membuat teks paparan iklan. Yang pertama, menentukan produk apa yang akan dijual atau diiklankan. Yang kedua, menentukan akan menggunakan media apa untuk mempromosikan atau menjual produk tersebut. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang memiliki daya tarik, persuasif, sopan, dan logis. Yang keempat, isi iklan harus sesuai dengan produk yang akan dijualkan, tanpa terlalu melebih-lebihkan. Dan terakhir, memberi gambar produk yang dapat menarik perhatian konsumen. Adapun rencana pembelajaran dalam teks paparan iklan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang mana siswa dapat mengidentifikasi unsur iklan yang terdapat pada media cetak. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan isi teks dari paparan iklan pada media cetak maupun media massa dengan baik dan benar. Yang kedua adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam teks paparan iklan ini berupa teks. Kemudian ada media, alat, dan sumber belajar. Media, alat, dan sumber belajar dalam teks paparan iklan adalah berupa buku teks. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Ada pendahuluan yang mana kelas dibuka dengan membaca salam. Dan ada kelas dibuka dengan membaca doa. Kemudian guru menyampaikan tujuan dan pembelajarannya, lalu memberikan kata-kata motivasi. Ini adalah inti pembelajaran. Jadi, guru meminta siswa untuk mengamati iklan yang ada pada media cetak. Yang kemudian, guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai isi dari iklan secara lisan. Kemudian adalah penutup. Siswa dapat membacakan kesimpulan selama proses belajar berlangsung. Dan guru menyampaikan materi apa yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian, membaca doa penutup bersama-sama. Ini adalah penilaian dalam teks paparan iklan. Yang pertama adalah penilaian keterampilan. Yang kedua, penilaian sikap. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Baiklah, itu saja video yang akan kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.